Indonesia, negara yang terkenal dengan ribuan pulau dan keberagamannya. Beda aksen, beda bahasa, bahkan beda gaya hidup adalah hal yang biasa bagi kami. Tapi ada satu hal yang nggak boleh dilupakan di sini. Dan itu adalah Gaya kami. Horas, Batak Mahau. Saya memakai pakaian adat Batak. Untuk ikat kepala yang saya pakai dinamakan sortali. Sortali yang dimahkotakan pada wanita berbentuk segi panjang. Tetapi saya memakai sortali yang dimahkotakan kepada pria berbentuk segitiga. Sortali dipakai dalam acara pernikahan yang menunjukkan betapa sakralnya budaya Batak dan sucinya budaya Batak di dalam pernikahan dan kesatuan pengantin sesuai dengan adat Batak. Untuk baju utama adat Batak yang saya pakai itu dinamakan ulos. Ulos adalah kain tenun khas Batak berbentuk selendang. Benda sakral ini menunjukkan simbol restu, kasih sayang dan persatuan sesuai dengan pepatah Batak yang berbunyi ijuk pangiot ni hodong, ulos pangiot ni holong, yang artinya jika ijuk adalah pengikat sepelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih sayang antara sesama. Dalam perkembangannya, ulos juga diberikan kepada orang yang bukan suku Batak. Pemberian ini bisa diartikan sebagai penghormatan dan kasih sayang kepada penerima ulos. Untuk ulos yang saya pakai mempunyai ornamen yang mempunyai ikatan sekuat ikatan rotan yang dipakai oleh pengantin yang dinamakan ragi hotang. Ragi hotang adalah ulos yang diberikan kepada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pesta adat yang disebut dengan nama ulos hela. Pemberian ulos hela bermakna di mana orang tua pengantin perempuan telah menyetujui putrinya dinikahi oleh laki-laki yang disebut sebagai hela atau penantu. Kemudian ulos ini juga dimaknai sebagai pengantin agar mempunyai rasa ikatan batin yang kuat dan kasih sayang. Mau lihat ya? Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajugata. Aku berasal dari suku Dayak Kenya, Kalimantan Utara. Baju adat yang saya kenakan ini adalah baju adat dari Pulau Kalimantan Utara. Kalimantan Utara didiami oleh suku Dayak Kenya yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa. Pakaian ini bernama Ta'a dan Sapai Sapak. Ta'a merupakan nama baju untuk wanita, sedangkan Sapai Sapak adalah nama baju untuk laki-laki. Pakaian Ta'a dan Sapai Sapak sering digunakan dalam perayaan resmi suku Dayak, seperti upacara adat, penyambutan tamu agung, hingga upacara perkawinan. Pakaian adat Ta'a mencerminkan keanggunan dan kesederhanaan. Pakaian adat ini juga melambangkan wanita suku Dayak yang berwibawa, percaya diri, dan berkarakter. Pakaian ini terbuat dari kain ludru berwarna hitam dengan pernik atau hiasan berupa manik-manik yang dijahit. Ta'a terdiri dari atasan dengan model menyerupai rompi, tanpa lengan, dan bawahan berupa rok dengan warna dan motif yang sama. Selain itu, terdapat sebuah hiasan kepala yang disebut Jina Aban. Jina Aban adalah mahkota dengan bulu burung enggang yang merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Bagi suku Dayak, burung enggang melambangkan kesetiaan dan perdamaian. Cara mendapatkan bulu burung enggang bukanlah dari hasil perburuan. Untuk mendapatkan bulu burung enggang, masyarakat suku Dayak harus mencari ke hutan dari bulu yang telah rontok atau burung yang telah mati. Suku Dayak biasa mengambil dan menyimpannya untuk digunakan di kemudian hari. Selain itu, mahkota Jinaban nampak semakin mencolok dengan adanya rajutan manik-manik. Mengenakan mahkota baju Dayak ini membuat wanita suku Dayak semakin cantik jelita. Pada bagian atasan, kita dapat menemukan motif hiasan rompi dan rok Ta'a yang sangat kental dengan perpaduan warna-warna mencolok seperti putih, hijau, biru, merah, dan sangat kontras dengan warna kain rompi. Di bagian dada dan lengannya dilengkapi rumbai-rumbai dengan warna motif yang sama. Motif pada pakaian ini terbagi menjadi 3 kelompok motif, yaitu harimau, burung enggang, dan motif tumbuhan. Desain dan motif menunjukkan strata sosial seseorang sehingga tidak boleh sembarangan dalam membuatnya. Seperti motif burung enggang dan harimau digunakan untuk perempuan berketurunan bangsawan, sedangkan motif tumbuhan digunakan untuk rakyat biasa. Guru Sumange. Nyaku Minasa.
pakaian adat yang saya pakai adalah pakaian tarian perang suku Minahasa. Minahasa, atau dulu pernah disebut Tanah Malesung, adalah kawasan semenanjung yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan ini terletak di bagian timur laut Pulau Sulawesi. Minahasa memiliki kekayaan budaya yang sangat kental. Salah satunya adalah tari kabasaran. Tarian ini adalah tarian adat yang dibawakan oleh pria, lengkap dengan senjata tajam berupa pedang atau tombak dan mirip dengan gerakan perkelahian ayam jantan. Tarian kabasaran adalah tarian adat untuk perang atau tarian untuk mengawal salah satu tokoh adat penting di Minahasa. Dahulunya, tarian ini hanya dikeluarkan saat perayaan upacara-upacara adat. Namun, seiring dengan perkembangannya, tarian sakral ini pun bisa ditontonkan publik untuk kegiatan pariwisata. Tarian ini merupakan tarian keprajuritan tradisional Minahasa yang diangkat dari kata wasal, yang berarti ayam jantan yang dipotong jenggernya agar sang ayam menjadi lebih garang dalam bertarung. Warna busana yang digunakan dalam tarian kabasaran atau tarian perang ini adalah merah. Zaman dahulu, para penari menggunakan kain tenun Minahasa sebagai aksesoris dalam kostum kawasaran. Kain tenun Minahasa yang digunakan adalah produksi dari kain bentenan. Kain tenun Minahasa asli yang dipakai pada kostum kawasaran adalah kain patola, yaitu kain merah dari Tombulu. Wukuan adalah bentuk ikat simpul yang dikenakan pada kostum kawasaran pada beberapa bagian penting, seperti bagian dada, punggung, dan samping. Ikat sampul ini adalah tumpukan rumbai-rumbai kain merah, motif patola yang berbentuk seperti bola yang di dalamnya berisi jimat atau amulet. Dahulu, aksesoris tengkorak yang dikenakan adalah tengkorak hasil dari warna itu sendiri yang telah memenggal kepala lawan dan dibawa pulang kampung sebagai simbol kepahlawanan, kekuatan, dan kemenangan. Wengkau atau tombak adalah senjata yang digunakan dalam berperang. Tombak digunakan sebagai senjata yang dapat menikam lawan dari jarak jauh, baik melalui lemparan atau tusukan dengan jarak yang dapat terjangkau. Rerengeen seiring perkembangannya mulai dipakai di era kolonial berupa giring-giring, kerincing, lonceng, atau bel-bel kecil. Aksesoris ini biasanya dipakai pada lengan, kaki, bahkan pada bagian senjata. Hiasan ini diikat berdasarkan angka kepercayaan orang Minahasa seperti angka 3, 5, 7, dan 9. Maka puluh sama Om Swastiastu, Titiang Saking Denpasar Bali, Deng Timor NTT. Baju adat yang sedang saya kenakan sekarang adalah baju adat khas Bali yang dicampur dengan beberapa atribut serta bawahan dari pakaian daerah suku Timor, Nusa Tenggara Timur. Ada 3 atribut yang akan saya jelaskan dari set pakaian ini, yaitu yang pertama, hiasan kepala, anting, dan gelang atau aksesoris dari Timur. Yang kedua ada kebaya dari Bali, dan yang ketiga ada kaman dari hasil tenunan Timor, Nusa Tenggara Timur. Perlu diketahui bahwa setiap baju adat Nusa Tenggara Timur memiliki bentuk atasan dan bawahan baju daerah yang hampir sama. Yang membedakan biasanya ada di perhiasan dan motif dari kain yang digunakan. Perhiasan, atau dalam hal ini adalah hiasan kepala, anting, dan juga gelang yang ada di sini, adalah perhiasan khas dari suku Timor yang mendiami Pulau Timor yang disebut dengan moti. Setiap moti biasa sudah sepaket dengan anting dan juga gelang yang ditentukan oleh hiasan kepala yang digunakan. Hiasan kepala ini adalah mahkota bulan, di mana dahulu hanya digunakan oleh turunan putri raja atau vetor yang merupakan raja muda. Jumlah bulan sabit terbalik pada mahkota menandakan posisi dan juga kehormatan dari si pemakai. Selain itu, setiap daerah di Timor biasa dibedakan dengan motif yang digunakan. Yang kedua ada kebaya Bali. Kebaya yang saya gunakan ini merupakan kebaya khas daerah Bali. Kebaya khas Bali identik dengan renda-renda dan warna yang mencolok mata. Seperti yang sedang saya gunakan sekarang, warna kuning atau warna cerah dalam kebaya Bali menandakan keceriaan dan keanggunan masyarakat Bali. Selain itu, masyarakat Bali biasa menggunakan kebaya Bali dengan korset, di mana cara menggunakan korset dari masyarakat Bali ini juga menjadi salah satu khas yang membedakan kebaya Bali dengan daerah lainnya di Indonesia. Pola dalam kebaya Bali biasa berbentuk bunga. Kenapa bunga? Karena masyarakat Bali memandang bunga sebagai lambang keanggunan perempuan-perempuan di Bali. Yang ketiga dan yang terakhir, kaman dari hasil tenunan Timor NTT. Tenunan di NTT memiliki warna dan motif yang berbeda yang biasa dibedakan oleh daerahnya. Tenunan yang saya gunakan di sini merupakan tenunan Timor dengan ciri khas warna merah menyala dan pola atau bentuk sotis. Apa itu sotis? Sotis adalah pola belah ketupat pipih yang nampak di tenunan. Hampir sama dengan motif atau aksesoris, warna hijau dan juga kuning dari sotis di kain ini juga menandakan posisi dan daerah asal Timor dari si pemakainya. Matur suksma. Ya, gak terasa ya acara Globis kita ini udah mau selesai.
Iya deh, perasaannya baru kemarin ikut tes. Tenang dulu kawan-kawan. Aku punya satu pantun nih untuk kalian semua. Apa tuh? Hari-hari belakangan ini emang sangat menyenangkan. Walaupun online, semangat kita tak luntur sedikit pun. Terima kasih untuk kenangan di Globis yang tak tergantikan, and we hope we will see you real soon. We are UKSW, we are Indonesia. Terima kasih kawan. kawan.